Berani. Tolong. Jangan lari. Tolong. Berani. Aku pernah berpikir aku bertemu dengan kekasih terbaik. Tapi ternyata sejak awal dia punya niat tersembunyi. Kamu nggak perlu kaget seperti itu. Dunia ini memang hutan belantara yang liar. Setiap pria adalah pemburu. Seberapa hebat kemampuanmu, sebaik itulah mangsamu. Pemburu kelas atas seperti aku. Pantas saja makan mangsa besar ini. Tidak ada cinta yang datang tanpa harga. Selalu ada kata-kata manis. Romantis itu. Hari-hari penuh bangga dan bulan yang indah. Apakah itu tidak perlu dibayar? Kamu tahu nggak? Setiap hari bersamamu. Aku merasa jijik dan ingin muntah. Apalagi tanda lahirmu itu. Tolong. Ada siapa-siapa? Ada siapa-siapa? Su Zhao. Kalau ada kehidupan setelah mati, aku pasti akan buat kamu sengsara. Ah, Oh. Ibu Wang. Kamu juga datang. Ada apa ini? oh, ada sekelompok orang di luar. Katanya mau datang ke pesta malam. Pesta malam? Hai Pak Lu. Lama tak jumpa. Kamu juga dapat undangan dari Siawannya? Iya, aku sudah lama nggak ketemu dia. Pak Lu ya? Pak Su, Pak Lu. Ternyata benar Anda ya. Angin apa yang membawa Anda kemari? Kamu memang pandai bercanda. Bukankah ini pesta yang diadakan Siawan di rumahmu? Menggandeng kita datang? Ini memang Siaan sendiri, benar. Mana mungkin? Dia pasti sudah tidak hidup. Dia akan segera sadar orang ini bukan aku. Cara-cara yang pernah dia pakai akan dibalas 2 kali lipat. Su Zhang. Masih ingat bagaimana kamu menipuku dulu? Terperangkap dalam jebakan yang kamu rancang dengan rapi? Aku sarankan kamu, anak muda, jangan ikut campur. Kamu nggak apa-apa kan? Kamu duluan saja, jangan pedulikan aku. Baiklah. Aku. Bro, kamu nggak apa-apa. Kalau bukan dia, kenapa bisa begini? Dia benar-benar ninggalin kamu. Sampai-sampai kita cuma jadi pemeran tambahan. SSST.
Kalian memang satu kelompok. Kamu tahu dari mana? Siapa yang bawa smoke bomb kemana-mana? Apalagi tadi di tikungan. Dia jelas-jelas sengaja menabrak. Kenapa kalian melakukan ini? Ya, kami memang kenal. Semua ini hari ini adalah ide saya. Karena saya benar-benar enggak tahan lihatnya. Cowok ini sudah suka kamu selama 10 tahun. Pas kuliah, dia sebenarnya bisa masuk Tsinghua atau Peking. Tapi dia malah rela nyerah demi bisa dekat sama kamu. Dia sudah ada di lingkaran pertemananmu selama 10 tahun. Tapi nggak berani bilang sepatah kata pun. Setiap hari scroll profilmu sampai 100 kali tapi nggak berani kasih like. Sudahlah. Tunggu dulu. Waktu itu aku pikir aku cukup pintar, bisa membaca trik jeleknya itu. Tapi siapa sangka, bahkan langkah itu sudah masuk perhitungannya. Setelah itu aku perlahan terjebak dalam rancangannya, sampai aku membuat keputusan yang akan kusesali seumur hidup. Katanya kamu rela meninggalkan Tsinghua demi kuliah di universitas yang sama dengan Xiaowan. Demi Xiaowan. Zaman sekarang bisa melakukan itu. Benar-benar langka. Kalau semua yang kamu bilang ini bukan cerita bohong. Ayah. Kebetulan aku punya teman yang kerja di universitas itu. Sudah aku suruh dia cari foto kelulusan kelas kalian. Wah, sudah dikirim. Ayah, lihat deh. Xiaowan gak apa-apa kot. Paman juga khawatir sama kamu. Jangan sampai aku merusak hubungan ayah dan anak perempuan kalian. Aku rela sedikit tersakiti. Xiaowan, kamu tahu kondisi keluarga kita. Kalau kamu sekarang gak punya uang sepeser pun, apa dia masih akan tetap di sampingmu? Aku sudah lihat banyak orang yang gak mau berusaha sendiri. Cuma pengen jalan pintas. Ayah Azhao bukan orang seperti itu. Dia sudah suka aku sejak SMA. Waktu itu keluarga kami juga keluarga biasa. Dia bukan karena uang kami. Kenapa kamu nggak mau dengar aku? Aku semua ini demi kebaikanmu. Kalau bukan karena uang, dengan penampilannya yang seperti itu, apa dia can't suka kamu? Paman. Anda boleh meragukanku. Tapi ada tidak mau menolak seperti itu. Xiaowan. Dia adalah gadis terbaik yang pernah aku temui. Tidak peduli apa kata orang lain. Setidaknya di hadapanku. Dia bisa berani menjadi dirinya sendiri. Maaf hari ini aku membuat kalian tidak nyaman. Aku tunggu di luar. Ajohe. Xiaowan. Beberapa hari lalu kan baru datang, mana Xiaowan? Putri kesayanganmu. Sekarang mungkin sedang sibuk persiapan pernikahan. Jangan mimpi. Kamu kira aku nggak tahu niat busukmu itu? Aku rela mati daripada membiarkan Xiaowan menikah dengan orang sepertimu. Hidupkan lagi. Dokter sudah bilang, kamu ini. Kalau kena sedikit rangsangan lagi, bisa mati. Lagi pula kamu masih hidup. Kamu harus lihat sendiri harta keluarga kong. Kalau begitu, mati saja lebih baik. Kalau mau salahkan,
salahkan saja anak perempuanmu yang berharga itu. Sudah tua masih pacaran. Asal digoda sedikit saja langsung gampang terpancing. Tebak bagaimana aku menipunya. Aku dulu tiba-tiba menghilang, supaya dia sadar betapa pentingnya aku. Lalu aku kasih dia. Azhao, jangan lakukan hal bodoh. Azhao. Azhao. Jangan Azhao. Kamu sedang melakukan apa? Aku tahu aku tidak pantas untukmu. Aku juga ingin melepaskan. Tapi tiap kali aku membayangkan hidupku tanpa kamu. Apa artinya aku hidup? Jangan lakukan hal bodoh. Anak tidak bisa tanpa ayah. Anak. Aku hamil. Kamu hamil. Tentu saja kehamilan itu bohong. Aku cuma masukin obat sedikit saja ke makanannya. Yang bikin perutnya nggak enak. Lalu aku cari orang pura-pura jadi dokter. Kasih dia laporan palsu. Kalau ketahuan sekalipun. Bukti sudah diurus. Setelah kamu mati, warisanmu jadi harta bersama suami istri. Nanti aku cari cara buat ceraiin dia. Separuh hartamu jadi milikku. Hahaha. Hah? Hey, Shawan. Azhao. Ada APA. Kamu ada waktu sekarang. Soal pernikahan kita, aku rasa kita harus segera bilang ke ayah. Sekarang juga. Aku lagi sibuk dengan pekerjaan penting. Belum bisa pergi. Besok saja, besok aku temani kamu ketemu ayah. Tenang, mereka sudah menikah. Aku nggak akan pernah menyerah sama kamu. Siapa takut? Sudah nikah juga apa? Aku cuma perlu biut surat wasiat. Nggak akan dapat sepeser pun. Kamu pikir? Aku susah cari alasan buat nipu uangmu. Misalnya punya utang judi. Biar Eva yang bayar utangku. Atau cari perusahaan bodong sembarangan. Kerja sama perusahaan kalian. Lalu bawa kabur uangnya. Dalam waktu kurang dari setahun, seluruh hasil kerja keras seumur hidup jadi milikku. Barang tua, bahkan diam-diam merekam. Aku kasih tahu kamu, meski hari ini bukan aku, besok juga pasti ada orang lain yang cari dia. Pekaknya otak Bobby Kayak, dia pasti kena tipu. Mendingan kasih aku murah aja deh. Kenapa bisa begini? Bukankah kamu bilang kondisinya sudah membaik? Kalau tidak kena kejutan besar, Paksia seharusnya cepat sembuh. Tapi kondisi yang kamu itu wajar saja. Ini mindsetnya Azhao. Ya, Kamu harus jelaskan ke aku. tadi malam ada orang yang menjenguk ayahku. Tapi tidak ada di daftar pengunjung.
Tapi aku ketemu Pak Su di depan rumah sakit. Pak Su. Kamu jelas bilang tadi malam kerja. Kenapa dokter bisa lihat kamu di rumah sakit? Apakah ayahku mati gara-gara kamu? Kenapa kamu bisa berpikir begitu? Aku mana mungkin nyakitin ayah sendiri. Dia adalah satu-satunya keluargamu. Ayah. Aku memang ke rumah sakit tadi malam. Tapi aku benar-benar enggak masuk ke ruang ayah. Aku ke rumah sakit karena... Sudahlah, ikut aku. Aku ke rumah sakit sebenarnya untuk menjenguk dia. Mama, jangan pergi. Aku mohon, aku akan dengar semua kata Mama. Jangan pergi, Mama. Tenang, tenang. Mama nggak apa-apa. Dia sepupu kamu, Chanyao. Waktu kecil ditekan banget sama tante. Kalau nilai ujian turun sedikit saja, langsung kena PUA. Sampai akhirnya jadi begini. Aku selama ini sembunyiin dari kamu. Takut kamu tahu aku punya kerabat kayak dia. Kamu malah malu sama aku. Maaf. Aku nggak seharusnya curiga sama kamu. Aku cuma nggak tahu harus gimana. Asya. Aku nggak punya keluarga lagi. Masih ada aku. Masih ada bayi juga. Aku akan selalu nemenin kamu. Sayangnya waktu itu aku nggak tahu. Sepupunya yang dia maksud sebenarnya mantan istrinya. Salah. Harusnya bilang korban sebelumnya. Ajang. Kamu jelas pernah masuk ruang ayahku. Kenapa kamu bohong sama aku? Sebenarnya berapa banyak hal yang kamu sembunyikan dari aku? Suamimu memang jenius. Kalau bukan aku Jiang Xinjai yang pintar dan cerdik. Detektif kelas 3 biasa pasti nggak bakal nemu ini. Pertama, nomor WeChat itu palsu. Pemilik nomor WeChat itu 6 tahun lalu sudah pergi ke luar negeri. Mungkin sudah jarang dipakai. Jadi dicuri oleh dia. Apa yang sudah membuatmu bertahan selama 10 tahun? Aku bahkan tidak berani bicara sepatah kata pun denganmu. Itu benar-benar omong kosong. Sudah 10 tahun aku ada di lingkaran pertemananmu, tapi tetap tidak berani bicara sepatah kata pun kepadamu. Meskipun aku tidak tahu apa cara yang dia pakai. Tapi foto Kelly ini. Seharusnya memang seperti ini. Aku punya teman yang kerja di universitas itu. Sudah aku suruh dia ambil foto kelulusan kelas kalian. Katamu dia orang yang sangat berbakat. Apapun yang dia kerjakan pasti sukses. Tapi dipakai buat menipumu terasa terlalu besar kemampuannya. Sekarang aku sudah mulai curiga dengan hasil tes kehamilanmu. Benar, maaf ya. Aku benar-benar tidak sengaja. Bagaimana kalau aku beri diskon lagi untukmu? Tidak usah. Tunggu dulu. Aku pernah menemukan organisasi yang bernama Rayap. Mereka khusus menipu anak perempuan kaya yang polos. Hidup dengan meluluhlantakkan keluarga. Lebih jahat dari skema penipuan cinta biasa. Semua yang mereka lakukan tampak sah dan legal. Seperti Rayap. Awalnya menguras isi rumah. Lalu perlahan memakan habis sampai kosong. Aku curiga suamimu juga bagian dari mereka. Seniormu juga salah satunya. Kalau memang begitu, kamu harus hati-hati. Jangan pernah langsung mengakui, supaya tidak terjadi kesalahan besar.
Kamu kemana sore ini? Kenapa tanganmu dingin sekali? Kamu kan sudah mau jadi ibu, tapi masih saja tidak bisa merawat diri dengan baik. Ayo, berikan tanganku. Aku agak capek. Aku mau pulang dulu istirahat. Aku tahu semua yang sudah kamu lakukan. Mari kita bercerai saja. Semua yang sudah terjadi. Aku maafkan. Aku akan pergi bersamamu. Aku tidak mau. Aku mengakui. Awalnya aku memang bersama kamu karena uang. Tapi selama kita bersama, aku sadar aku benar-benar jatuh cinta padamu. Tapi aku sudah tidak bisa membedakan mana kata-katamu yang jujur dan mana yang bohong. Sikwan, beri aku kesempatan lagi, boleh? Say what? Segelas air itu. Kamu. Kamu kira aku tidak tahu? Kamu kira aku tidak tahu? Kamu menyuruh orang mengikutiku. Anak. Anakku. Sampai sekarang kamu belum sadar bahwa anak di perutmu itu palsu. Bukan, aku sudah cek. Kita benar-benar punya anak. Eha. Kamu gak usah kaget begitu. Dari awal kamu, ku memangsaku. Sebentar lagi aku bakal habisin rumahmu sampai bersih. Hari ayahmu meninggal. Aku baru tahu setelah kamu telpon. Dia diam-diam merekam suara. Jadi kamu paham sekarang kan? Semua ini sekarang karena kamu. Kamu yang menyebabkan ayahmu meninggal. Puing-puing ini sebentar lagi bakal dibongkar. Kamu sebentar lagi bakal bebas. Tolong. Ada orang nggak? Ada nggak orang? Ada nggak sih orang?
Nonas siya. Operasi kita hari ini akan merubah penampilanmu total. Ini adalah implan dan bahan yang akan dipakai untuk operasi hari ini. Silakan cek dan tanda tangan setelah yakin. Xiaowan yang dulu milik Su Zhao sudah mati. Aku yang sekarang akan hidup kembali dengan dendam terhadapmu. Ah. What? Ciao. Aku sakit banget. Di lokasi konstruksi dingin banget. Besi dan semen semua jatuh menimpaku. Lao Zhao adalah Xiaowanku. Kenapa kamu harus pura-pura seperti hantu di sini? Selain aku, siapa lagi yang tahu kamu yang membunuh ayahku? Terus menyerangku di lokasi konstruksi, lalu merebut harta keluargaku. Nggak mungkin. Xiaoman, ya Xiaoman. Dia nggak mungkin hidup. Aku jelas lihat rumah itu sudah roboh hari itu. Dia terkeberdiri rencana. Dia pasti sudah mati. Bukan cuma aku, tapi juga anak kita. Lihat. Kita semua datang menjemputmu. Hei! Xiao Su, kamu kenapa? Ada hantu, ada hantu. Di rumah ini ada hantu berantu. You're welcome. Xiao Sue, kamu aktingnya terlalu mirip ya. Kita hampir perkaya. Iya, sampai pura-pura jadi hantu ngerjain aku. Sampai kupikir itu beneran. Aktingnya kayak beneran. Nggak mungkin. Kok bisa begini? Barusan jelas ada orang. Ini juga ada gempa. Masih ada darah, dan hujan turun di belakang. Kalian lihat itu siapa? Ah. Dia lagi libur tapi masih di sini. Dia lagi libur. Bukankah itu Xiaowan? Beneran ya? Xiaowan. Bukan Xiaowan. Bukankah itu Xiaowan? Xiaowan, kamu kemana hahaha? Mencarimu dari tadi. Xia Wan mau pedang jiwa. Apa dia benar-benar tidak mati?
Ibu Wang. Kamu gila? Era Ipie, siapa ini Ibu Wang? Bukankah ini Siawan? Dia bukan Siawan. Ini baru Siawan. Azhao. Ada apa denganmu? Kamu tidak mengenalku? Kamu kenapa? Baru saja ayah mertua meninggal. Sekarang bahkan istri pun tak dikenali. Xiao Ju. Kamu semalam tidak tidur nanya ya? Pak Liu, dia benar-benar bukan Siabai. Hati-hati jangan terbawa emosi. Apa ada yang menyuruhmu melakukan ini? Kamu punya hubungan apa sama orang itu? Ah, Ke seseorang? Azhao. Ada apa denganmu? Kamu tidak mengenalku? Aku Siawan. halo? Ini pusat tes DNA? Pak Su, setelah pemeriksaan, 2 sampel yang Anda kirimkan, DNA-nya 100% cocok dengan istri Anda, Siawan. Kamu dengar aku ngomong gak sih? Kenapa 2 orang ini jelas bukan istriku? Tapi data menunjukkan DNA-nya 100% cocok? Ah, Kamu sudah menjadi target Huapi. aku bilang aku nggak ketemu hantu. Bukan Huapi yang kamu pikirkan. Itu kode nama geng kriminal. Mereka akan melakukan apa saja, menyamarkan diri sebagai keluarga kaya yang hilang. Setelah berhasil, mereka bisa merebut harta warisan dengan sah. Aku harus bagaimana? Pernah dengar pepatah? Dunia ini tidak ada nasihat gratis. Berapa banyak? 50 juta. 50 juta. 50 juta. 50 juta. Fusing you, kamu udah gila pengen duit ya? Membeli nayawamu itu layak, bukan? Jangan salahkan aku nggak ngasih peringatan. Cara mereka benar-benar brutal. Sepengetahuanku, saham yang kamu pegang nilainya puluhan miliar. 50 juta itu nggak seberapa buatmu. Tentu aku nggak memaksa kamu. Kamu bisa pulang dan pikir-pikir lagi. Tamu sudah siap diantar. Tapi mereka sudah mulai bergerak. Waktu tidak menunggu siapapun. Foto kelulusan ini seharusnya seperti ini. Serius? Kamu buka harga setinggi itu? Tak takut dia benar-benar pergi? Aku tertawa sendiri. Asyaira APA? Kamu tidak mengenalku? Dia pasti akan kembali. Kamu benar-benar kenal dia banget. Ah. Permainan berburu yang penuh liku dimulai.
Dia dulu sudah coba segala cara supaya aku menikah dengannya. Sekarang aku akan manfaatkan hubungan pernikahan kita, biar dia merasakan hidup yang lebih buruk dari mati. Sudah pasang lubang jarum semua, waktu aku jadi pengasuh. Semuanya sudah aku pasang untukmu. Tapi sayang, cuma dengan cara ini menakutinya, apa gak terlalu kekanak-kanakan? Menakutinya cuma cara supaya dia datang menemui aku saja. Kekasih sejati sering muncul dalam bentuk mangsa. Selanjutnya, aku akan membuat dia menganggap aku sebagai mangsa. Mengeluarkan 50 juta itu darinya. Melunasi utang yang dia pinjam atas namaku, lalu mengirimnya langsung ke neraka dengan tanganku sendiri. Tapi dia punya puluhan miliar harta keluargamu, tak perlu repot cari mangsa baru lagi. Uang sebanyak itu cukup untuk hidup beberapa generasi. Tapi bagaimana kalau dia malah gak bisa dapat uang itu sama sekali? Halo. Halo Pak Chun. Ada masalah di pihak Anda. Bukannya kita sudah sepakat untuk bahas soal akuisisi? Sudah lewat setengah jam. Loh, ini mau ngapain sih? Wan baru saja nawar aku harga tinggi. Kalau gak mau jual, bilang saja terus terang. Aku gak mau beli perusahaan ini. Soalnya ada orang yang pura-pura jadi Wan. Pak Chun. Pak Chun. Pak Su, barang-barang perhiasan dan lukisan yang ingin Anda jual sudah disetop Wan di tengah jalan. Ini kenapa bisa begitu? Bukannya Wan sudah dilipis? Kellier. Hei, dengan karakternya, dia pasti gak akan gampang lepaskan harta grup Sia. Kecuali dia menemukan mangsa yang lebih besar. Fuyu. Siapa Fuyu? Putri dari orang terkaya. Identitas ini cukup menggoda. Kan, katanya dia misterius, dan tak pernah menunjukkan wajahnya. Tapi jam tangan yang dia pakai itu khusus dibuat sesuai ukuran. Satu-satunya di dunia. Aku sudah pesan jam palsu yang mirip banget. Selama insting profesional Su Zhao cukup tajam, pasti dia bakal tergoda. Untuk menyakitimu. Mereka sudah mulai bergerak. Waktu gak menunggu siapapun. Hati dan ikan kalau digabungin kan jadi ikan juga. Apa mungkin? Sepotong besar seperti ini tiba-tiba jatuh ke wajahku. Gak mungkin aku gak mau ambil. Kan? Lagi pula proyek di sini juga belum bisa jalan dengan dia. Mending lanjut tangkap mangsa berikutnya. Tapi identitas Fu Xingyu ini harus benar-benar dicek dulu. Katanya Fu Defa hari ini akan datang ke sini. Nanti aku akan lemparkan foto palsu ini di depannya. Jika orang di foto itu benar-benar putrinya, Fu Defa pasti akan bertanya tentang keberadaannya dan juga hubunganku dengannya. Fu Xingyu memang benar dia. Hari-hari. Hati-hati sedikit. Nyaman, kan? Sepertinya dia memang merasa nyaman. Ji. Pengkhianat itu menyamar dengan cukup baik. Tapi, mangsa yang paling tersembunyi pun tak akan lepas dari genggamanku. Kamu tidak seharusnya muncul di sini.
Kamu tidak seharusnya muncul di sini. Kamu salah jalan. Wawancara ada di gedung itu. Baik. Senyo. Shujo, sudah lebih dari 1 jam berkeliling di dekat gedung Deva. Aiken sudah mengejek Kale. Dia pasti ingin menemukan aku. Itu bukti kuat yang berlebihan. Baru putuskan apakah harus bertindak. Ayo bertindak sekarang. Kita tunjukkan saja yang paling dia suka. Sebuah Rolls-Royce Hitam. Mobil dengan plat A888885 akan lewat di persimpangan depan tokomu dalam beberapa detik. Oke, aku mengerti. Nona, Anda baik-baik saja? Mau ke rumah sakit? Tidak perlu. Aku mau wawancara di gedung Deva. Aku hampir terlambat. Ada di depan sana. Aku naik mobilmu saja, ya? Wakil Direktur, tolong lihat ini. Perhatikan Suzu ada di sini. Kamu di arah mana? Progres lancar. Rencana selesai 20%. Taruhan, malam ini dia akan bertindak. Kamu benar. Aku sedang diincar oleh Huapi. Seperti biasa, nanti aku keluar. Kalian siap-siap, langsung serang. Aku cari kesempatan untuk mengajak dia kabur. Buat kesempatan untuk berduaan? Ah. Kamu benar. Aku sedang diincar oleh Hauzi. Ini cara yang sama lagi. Orangnya sama saja. Sungguh terkesan dengan tipu daya ini. Tidak ada pembaruan sama sekali. Apa yang terjadi? Kamu baik-baik saja? Cepat, aku akan meninggalkan mereka. Pergi bawa mobil. Aku tidak bisa. Aku tidak bisa meninggalkanmu begitu saja. Sekarang bagaimana? Naskahnya tidak menulis itu. Diam saja buat apa? Ucapkan sedikit kata-kata keras. Ini akan membuat kita pergi. Biar kita pukul dia. Kita pukul bos. Biar kita pukul dia. Pukul bos. Rencana selesai sampai tahun 46. Tolong. Sudah pergi saja. Jangan-jangan kamu nggak peduli sama aku ya? Bubles dan Buttercup telah mengabdikan hidup mereka untuk melawan Kejahatan dan kekuatan jahat. naik mobil. Hahaha. Maaf ya. Aku kira kamu sudah naik mobil. Duduk yang rapi. Berani. Iya. Gak nyangka mobilnya juga keren banget. Kamu sudah aman sekarang. Kalau begitu aku duluan ya. Jenggon pergi. Di depan gak bisa lanjut. Organisasi tato bunga. Mereka sudah menyerang aku. Mereka gak sabar lagi. Mereka mau menguasai semua harta keluarga, Sia sendirian. Sampai segini. Aku cuma percaya sama kamu.
50 juta. Oak. Uang bukan masalah. Aku bawa uangnya ke kamu. Aduh, ah. Kamu nggak apa-apa? Mau aku antar ke rumah sakit? Gak perlu. Di kantor ada kotak P3K. Bisa tolong aku obati lukanya? Baiklah. Tubuh sehat segini ada di depan kamu. Bikin deg-degan kan? Kebanyakan minyak. Deh, kamu dulu gimana bisa suka sama barang kayak gitu? Lihat aku kasih kamu yang lebih greget. Oh, keren banget. Aduh. Maaf ya. Sakit ya aku? Gak apa-apa. Luka kecil kayak gini emang gak seberapa. Beneran? Luka sudah selesai diobati. Aku ke kamar mandi cuci tangan dulu. Oh. Sekantong obat penggairah ini. Lihat sampai kapan kamu bisa pura-pura sopan. Nanti kalau video kamu menggoda aku tersebar. Aku bisa manfaatkan opini publik buat melancarkan rencana. Mari kerja sama dengan senang hati. Aku yang nyetir ya. Gak bisa minum alkohol. Gak masalah. Aku panggilkan sopir pengganti buat kamu. Mbak Fu, masa cuma karena gengsi kecil ini kamu gak mau? Cepat banget efeknya. Cepat banget efeknya. Cara kamu jaga aku tadi. Lumayan keren juga. Aku punya ide bagus. Mau lihat? Dalam kebut nafsu. Antak kita. Untuck kita. Kepala pusing banget. Tunggu aku sebentar. Ah. Zhao 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 zhao. Zhao zhao. Zhao zhao. Aku datang.
Jangan begitu, Bos Su. Ya ampun, Bos Su ternyata punya kebiasaan seperti ini. Kenapa dia punya ketertarikan seksual pada pria? Sangat menjijikkan. Ada apa dengan Bos Su? Pria yang punya ketertarikan seksual. Tolong aku. Cantik. Sangat menjijikkan. Cepat, cepat. Hello. Bos Su memanggilmu ke kantor. Buff. Ah. Jangan exciting get jemput aku ya. Semakin heboh urusan malam ini semakin baik. Sebenarnya siapa yang mengacaukan aku? Bukankah itu Tas Fu Xingyu? Tadi malam jelas dia yang memasukkan obat ke gelas minumnya. Kenapa yang kena malah aku? Apa jangan-jangan dia yang bermain curang? Tahu nggak sih ketuk pintu? Percaya nggak aku bisa pecat kalian semua? Yang dipecat itu kamu. Kami datang biut ketak pintu kamu. Ayo pergi. Kalian ngapain sih? Percaya nggak aku punya saham? Ngapain sih kamu? Aku memang punya saham. Kamu, hehe. Kalian tunggu aku ya. Ternyata kamu benar. Mereka perusahaan mengeluarkan pengumuman. Posisi CEO Su Zhao dicopot. Perusahaan apa? Perusahaanmu. Lalu kita harus ngapain sekarang? Dia sekarang dicopot dari jabatan. Semua jalan tertutup dia. Cuma aku, dan tadi malam waktu aku pergi, aku sengaja ninggalin umpan buat dia. Umpan. Apa itu yang kemarin kamu suruh aku gambar? Kamu lihat pemandangan di jembatan. Orang yang lihat pemandangan itu ngelihat kamu. Ternyata dia sudah lama. Nah, I consider terjejit umpan. Oh iya, bagaimana dengan akun kecil yang kamu buatkan untuk aku? Jangan khawatir, aku urus. Aku rasa dia sekarang lagi narsis. Bukankah itu Weibo-nya dia? Xiao Xiao. Bukankah Zhao Zhao itu jelas aku? Ternyata begitu ya. Tidak ada wanita yang bisa menolak pesonaku. Ternyata dia suka yang seperti ini. Mengerti? Jago banget mix and match. Pengen nikah deh.
Xiaohu, belikan aku baju sesuai ukuran aku. Beli satu set persis seperti di gambar. Rivet. Keren banget. Kalau ada yang berani datang ke aku seperti itu di depan umum, aku pasti langsung jatuh cinta sama dia. Sudah ganti. Aku kira kamu bakal suka gaya aku yang sebelumnya. Aku suka kok. Semua air di Samudra Pasifik masuk ke otakku. Masa iya aku suka hal kayak gitu? Terus apa yang kamu kirim di ponsel sebelumnya? Kamu percaya semua yang ada di internet? Aku cuma lagi abstrak aja. Tapi kamu mau melakukan hal seperti itu untuk aku. Aku benar-benar terharu. Ini 50 juta yang aku janjikan sebelumnya untukmu. Sebenarnya aku nggak terlalu peduli. Organisasi Huapi gak bakal berpengaruh sama aku. Terbang tinggi seperti burung. Ibumu. Bilang aku bodoh. Kita tetap urusan bisnis saja ya. Lagi pula kamu sudah berkeluarga. Ayahku pasti nggak setuju. Aku nggak mau berurusan dengan orang yang sudah berkeluarga. Kalau kita terlalu dekat, kalau sampai tersebar bakal nggak baik untuk kita berdua. Mengerti? Aku akan urus ini dengan baik. 61%. Terima kasih sudah datang jauh-jauh. Tidak kenal lelah menghadiri pemakaman istriku, yaitu Nyonya Xia Bai. Sebelumnya Xia Wan bilang mau trekking di pegunungan dalam. Setelah itu hilang kontak, meski aku juga sulit menerima. Tapi harus aku akui, dia pasti sudah dalam bahaya besar. Supaya jiwanya tidak terus berkeliaran, aku mengadakan upacara perpisahan untuknya. Semoga jiwanya bisa beristirahat di sini. Kudengar selama 6 bulan terakhir kamu pakai nama Xiaowan untuk menggadaikan aset. Kalau dia pulang dengan Selmapan, akan terbebani hutang besar. Apakah ini bentuk cintamu padanya? Berdasarkan penyelidikan kami, selama periode ini, kamu terus berusaha menjual harta keluarga Xia. Ditambah lagi latar belakangmu. Kami sekarang sangat curiga. Kamu membunuh dan menyembunyikan mayat demi menguasai harta keluarga Xia sendirian. Membunuh dan menyembunyikan mayat. Omong kosong apaan sih kamu? Aku akan menuntut kalian atas pencemaran nama baik. Apa harus mengorek hatiku keluar, baru bisa membuktikan cintaku pada Xiao Wu?
Aku dulu juga pernah berpikir untuk melawan polisi patroli. Tapi aku sudah berjanji padanya. Apapun yang terjadi di masa depan, aku akan terus menjalani hidup dengan senyuman. Setelah urusan hidup ini selesai, Aku akan menemaninya. Kalian wardawan nakal janggon hina senta. Cinta saus-saus pada Wan-Wan terlihat jelas seperti matahari dan bulan. itulah cinta sejati yang penuh makna dan pengorbanan. Siapa bilang pria gak ada yang bagus? Kalau semua pria di dunia seperti dia, pasti angka pernikahan gak akan turun. Setengah tahun ini, dia terus pasang berbagai postingan cari Sia Wan di internet. Apa kalian semua buta Sia Wan? Apapun yang terjadi di masa depan, hatinya selalu ada tempat untukmu. Shawan. Suamiku. Suamiku. Kok dia manggil dia suami sih? Suami, kamu nggak kenal aku ya? Fu Xingyue, kok kamu datang? Halo semua, aku Siawan. Siawan sebelumnya mengalami kecelakaan yang membuat wajahnya rusak parah. Dia menjalani operasi plastik. Ini rekaman perbandingan DNA aku dan Siawan. Rekaman perbandingan sidik jari. Semua sudah disahkan oleh lembaga berwenang, 100% cocok. Ternyata kalian semua satu kelompok ya. Dia Kuma Penapu. Dia omong kosong. Dia dulu pura-pura jadi putri Taipan. Sekarang mau pura-pura jadi Siawei buat nipu uangku. Wengmu. Itu semua kamu rampas dari keluarga Sia. Kamu mau menuduh aku? Omong pakai fakta sendiri ya. Bodoh? Nggak ada organisasi Huapi sama sekali. Tapi memang aku pasang jebakan buat kamu. Begitu kamu masuk ke kantor detektif itu, permainan ini mulai berjalan. Kamu sendiri yang masuk perlahan-lahan. Aku ingat kamu pernah bilang, kamu pemburu kelas atas. Tebak siapa pemburu di permainan ini? Dan siapa mangsanya? Tebak siapa pemburu di permainan ini? Dan siapa mangsanya? Aku dengar hari ini adalah pemakamanku. Aku juga kaget. Aku tahu dia pasti terlalu mencintaiku. Setelah aku cacat wajahnya, dia sering bingung dan tidak sadar. Lupa kalau Siawan masih hidup. Menganggap aku orang lain. Baiklah, drama hari ini sampai di sini saja. Terima kasih semuanya. Pak. Ada yang ingin kamu katakan? Aku nggak tahu. Aku nggak tahu. Jangan tanya aku. Awalnya aku cuma pengen mikirin kamu. Aku juga nggak nyangka. Ternyata memang kamu. Kok bisa kamu? Kok bisa belum mati? Tebak siapa yang nyelamatin aku? Itu kamu. Itu kancing yang kamu tinggalkan di tangan ayahku. Itu tendangan yang kamu arahkan ke perutku. Itu kebohongan berlapis yang kamu susun rapi. Dan akhirnya dengan penuh perhitungan, sikap dingin yang mematikan yang kamu lakukan.
Setiap kali aku pikirin itu semua, aku jadi nggak tega untuk mati. Hari itu setelah kamu pergi, aku pikir aku pasti mati. Tapi aku tetap mengirimkan teriakan terakhir penuh benci ke kamu. Nggak nyangka ada yang benar-benar dengar. Hei, dengar nggak? Hei. Tempat ini hampir runtuh. Ah. Anakku. Di mana anakku? Anakmu nggak berhasil diselamatkan. Kamu terluka parah. Bisa selamat saja sudah keberuntungan besar. Hei, jangan gerak, jangan gerak. Luka di wajahmu cukup serius. Dokternya baru ganti perban. Tapi kamu harus siap mental. Sulit untuk kembali seperti dulu. Kamu siapa? Bukankah dia sepupu dari Suzhou? Dia bukan sepupu itu. Dia mantan istrinya. Dia mantan istrinya. Hei Chunyang. Ah. Tenang, 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 tenang. Aku dan Chunyang teman dari kecil. Setelah itu aku kuliah di luar negeri. Gak lama kemudian aku dapat kabar dia menikah. Siapa sangka? Yang disebut baik, ternyata cuma jebakan yang dirancang rapi. Tak lama setelah mereka menikah, Suzhou bahkan menjual rumah keluarganya dengan tipu muslihat. Ibunya juga tiba-tiba bunuh diri dengan melompat. Chen yang gak kuat menanggung beban itu. Hingga jadi seperti ini. Jadi setelah pulang aku nyewa detektif buat selidiki diam-diam. Waktu aku ngintai dia, aku lihat kamu terluka. Gak nyangka dia kali ini sekejam itu. Sampai-sampai mau membunuhmu. Kamu sadar? Kok kamu datang kemari? Kamu sadar? Kamu memang gak punya empati ya? Orang ini saja belum bisa makan. Kamu malah bawain apa sih? Ini detektif swasta yang aku sewa. Namanya Wang Mandong. Dalam penyelidikan kami menemukan, dia juga korban organisasi White Clothes. Kamu berbaring di sini. Aku juga punya bagian tanggung jawab. Semua salahku karena terlalu percaya diri. Kupikir kemampuan penyelidikanku luar biasa. Tapi ternyata dia juga bisa melakukan kontra penyelidikan. Maaf. Karena kamu jadi lumpuh di sini. Ini bukan salahmu. Dia sudah merencanakan ini begitu lama. Bahkan kalau aku lolos kali ini, aku tidak akan bisa lolos di kesempatan berikutnya. Tapi aku tiba-tiba punya ide. Aku butuh bantuan kalian. Katakan saja, aku akan bantu kamu secara cuma-cuma. Ada APA? Jiang Xin, aku butuh kamu buatkan identitas palsu untukku. Lalu hubungi dokter bedah plastik yang sangat menjaga rahasia. Dan dengan karakter Suzhou, dia pasti akan memikat pelayan lamanya. Ini justru jadi kesempatan bagus buat kita mendekatinya. Di antara kita, hanya Dong Jie. Dia belum pernah ketemu Dong Jie. Ya, mungkin kamu harus sedikit berkorban. Sayang, kamu mau lakukan apa? Aku mau balas dendam dan menghancurkan organisasi berbaju putih. Kamu sudah atur ibuku jadi mata-mata setengah tahun sebelumnya. Tunggu dulu. Kenapa DNA mereka sama persis dengan milikmu? Karena celah-celah yang kamu kira itu, semua sengaja aku biarkan supaya mereka ketahuan. Sama seperti waktu kamu mengejarku, aku sengaja tunjukkan celah. Xiao Ye, setelah kamu pura-pura jadi aku, ingat tinggalkan ini. Dongjia, tempelkan ini di tanganmu.
Nanti sengaja tempelkan ke dia. Ini juga. Aku yakin sudah cari para figuran. Jadi orang-orang itu semua figuran yang disewa. Boss Lou, Betul. aku kinol dia. Boss Lou ya? Aku kinol dia. Tentu aku sudah pikirkan itu. Supaya kamu percaya padaku. Aku sengaja cari beberapa orang yang mirip banget. Mereka bawa surat undangan dengan tanda tangan asli dariku. Muncul bersamaan di rumah. Aku juga akan suruh Xiao Ye bawa kamu masuk ke kamar tamu. Jiang Xin dan Dong Jie sudah tabur kerikil di lantai sebelumnya. Bikin suasana yang sama seperti di lokasi konstruksi waktu itu. Saat kamu dibawa Xiao Ye ke dalam kamar, Dong Jie akan atur pencahayaan. Jiang Xin menyiram air dari luar jendela buat tiru hujan. Dan Xiao Ye akan pakai naskah yang sudah aku siapkan. Menggerakkan langkah demi langkah. Supaya kamu curiga dia adalah aku. Setelah kamu pergi, mereka akan segera bersihkan tempat itu dan sengaja tinggalkan sehelai rambut itu. Tentu saja ini belum semuanya. Kamu masih ingat foto pernikahan itu kan? Tentu saja ini belum semuanya. Kamu masih ingat foto pernikahan itu kan? Saat kamu sedang berurusan dengan tamu di lantai atas, Kakak Dong memanfaatkan kesempatan untuk menukar dia. Saat kamu sedang sangat putus asa, Jiang Shen berbaur ke dalam kerumunan. Dan semua yang aku lakukan hanya untuk mengalahkanmu dalam satu pedang. Ngomong-ngomong, semua trik ini adalah sisa permainanmu. Aku cuma membalas dengan cara yang sama. Su Zhao. Setiap langkahmu tak pernah membuatku kecewa. Bermain trik anak-anak seperti ini. Kamu sudah berusaha mati-matian. Tapi semua itu cuma demi mendapatkan 50 juta itu saja. Lihatlah, kita ini suami istri. Kalau kamu selamat dari bencana besar ini, kita harus berpisah dengan baik-baik. Cerai saja. Harta aku ambil setengahnya saja. Aku sudah melakukan begitu banyak hal. Mana mungkin aku begitu mudah membiarkanmu pergi. Kamu lupa kita pernah berjanji sampai maut memisahkan. Hahaha. Aku sangat mencintaimu. Aku tidak tega berpisah denganmu begitu saja. Hahaha, setidaknya, pertunjukan utama masih akan datang. Kembali lagi, lalu bagaimana? Waktu itu kamu selamat karena keberuntungan semata. Kali ini jangan harap seberuntung itu lagi.
Hahaha. Naunesya, kami dengar kamu akhir-akhir ini sering mengalami kecelakaan. Sepertinya ada yang sengaja mengaturnya. Apa ada yang ingin kamu sampaikan tentang ini? Seharusnya sih kecelakaan biasa. Selain suamiku, hanya dia yang tahu kemana aku pergi. Tidak ada orang lain yang tahu. Mungkin akhir-akhir ini lagi sial karena retrograda Merkuri. Tapi dari perusahaan asuransi kami tahu. Suami Suzhou pernah membelikan asuransi kecelakaan jiwa untukmu. Perusahaan asuransi menemukan jejak bekas pembersih lantai tanpa cairan di tangga tempat kamu jatuh. Mereka curiga ada unsur penipuan asuransi. Apakah kamu tahu tentang hal ini? Kamu Max Zhao? Tidak mungkin. Dia pasti tidak sengaja. Meski kadang dia punya tingkah yang aneh-aneh, tapi aku percaya tingkah anehnya itu. 86%. Gila. Gila. Organisasi Suzhou sekarang sangat tidak puas padamu. Jaring ini sudah dipasang lama tapi belum menghasilkan apa-apa. Kalau tidak ada pemasukan, kamu akan dikirim ke cabang Myanmar. Baik, aku akan segera menyelesaikannya. Tapi aku butuh bantuanmu. Xian, kamu kira dengan begitu kamu bisa menghentikanku? Kali ini, aku mau kamu keluarkan semua uangnya dengan patuh. Tidak boleh kurang 1 sen pun. Kakak Hou sudah kembali. Kakak Hou sudah kembali. Ini berdasarkan data janda kaya berusia di atas 55 tahun. Naskah terbaru yang dibuat khusus. Coba lihat dulu. Ikuti yang tertulis di atas. Bangun karakter dirimu dengan baik. Tidak aba-aba. Jangan tege. Bos cuma suruh aku potong satu telingamu. Ada masalah? Terjadi sesuatu. Chen yang hilang. Hilang APA? Sudah. Bagaimana bisa? Tidak usah cari-cari lagi. Guchen yang ada padaku. Bukankah kalian satu kelompok? Kok bisa dibiarkan begitu saja? Setengah harta itu aku tidak mau. Kembalikan saja 50 juta yang aku kasih ke kamu. Aku juga bisa keluar dari rumah tanpa membawa apa-apa kalau cerai. Lumayan kan? Kamu.
Uangnya aku sih nggak masalah. Tapi aku nggak mau cerai. Kalau kamu mau main licik lagi, hati-hati aku bisa ambil nyawa Mu Chonyang. Bajingan. Sekarang bilang ke dia cepat pergi. Uangnya tidak di situ. Bukankah kamu harusnya di rumah sakit? Datang khusus buat lihat kamu jadi bahan tertawaan. Belum tahu ya? Organisasi kalian sudah dibongkar. Polisi sudah datang. Semua simpan bukti. Jangan bergerak cepat-cepat. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Guru. Jangan bergerak, jangan bergerak. Suzhao, aku sudah curiga kamu bakal nekat. Makanya aku pasang pelacak dan kamera kecil di Chunyang. Sudah pasang pelacak dan kamera lubang jarum. Sarang semutmu sudah hancur total olehku. Kamu masih merasa punya muka apa? Oh. Shawan. Tolonglah. Demi masa lalu kita dulu. Tolong lepaskan aku ya. 50 juta itu nggak berarti apa-apa buat kamu. Tapi setidaknya, saat kamu butuh cinta, aku sudah memenuhi semua fantasi cintamu. Aku juga sudah berkorban banyak. Anggap saja itu uang lelahku, ya? Aku janji. Setelah ambil uang ini, aku pergi. Sanggup. Tolonglah. Tolonglah ya. Tolonglah ya. Uangnya di laci. Mau ambil sendiri saja. %100. Aku mau tebus 50 juta itu. Ponsu. Ini apa sih? Sek. Tolong lihat lagi. Tuan Su, ini apa sih? Yang tadi aku kasih kamu itu cek. Pasti kamu yang ganti cekku, kan? Cekku, aku mau kamu kasih balik. Tuan, tunggu sebentar. Mohon tunggu sebentar. Tuan, lepaskan aku. Ikut kami sebentar. Lepaskan aku, tolong keluar. Lepaskan aku, kembalikan padaku. Kembalikan 50 juta itu padaku. Kembalikan uangnya padaku. Pak, tolong tenang dulu. Jangan sentuh aku. Tadi kamu yang menarikku di pintu, kan? Benar? Kan? Pasti kamu yang menukar uangku. Hei, uangnya di mana? Hei, kamu ngapain? Kembalikan uangnya, 50 juta itu. Kamu ngapain? Siapa yang nyari aku? Kamu? Kamu gila ya? Bicara baik-baik. Kamu nggak denger ya? Lepaskan aku, kamu yang ambil itu. Direktur Yang, Anda lihat, gejala suamiku parah, kan? Xia Ternyata Xia yang bikin ulah lagi. Ternyata dia orang gila. Makanya dia harus pakai acau buat ambil uang. Ayo,
Tunggu sebentar. Ciao aku Xiaowan. Kamu kenapa mulai berhayal lagi? Oh iya, ini Direktur Yang. Dia pasti bisa menyembuhkanmu. Kamu bukan bahan tertawaan. Aku bilang sama kamu, anak kecil lebih polos dan baik hatinya dari kamu. Kamu itu iblis. Kamu itu iblis. Mahasiswa, ini perilaku agresifnya jelas sekarang. Dan dia juga bingung pikirannya. Bawa dia masuk ke rumah sakit dulu. Aku mau pelajari kondisinya dengan baik. Baik. Xiaowan, Aku nggak sakit. Lepaskan aku, Xiaowan. Xiaowan, kamu gak sakit, lepasin aku gak sakit. Lepaskan aku. Aku nggak sakit. Lepasin aku. Xiaowan, Xiaowan. Maaf. Aku salah. Sebenarnya aku dari kecil keluargaku nggak baik. Banyak hari-hari susah yang kulalui. Kamu tahu gimana bau bakpao di tempat sampah? Kamu tahu rasanya berebut makanan sama anjing? Aku nggak punya harga diri sedikit pun. Hidupku seperti tikus di selokan. Aku terpaksa bergabung dengan organisasi putih itu. Awalnya aku juga nggak mau dengar mereka. Tapi kalau aku melanggar perintah mereka, aku langsung dipukuli habis-habisan. Sebenarnya perasaanku padamu itu asli. Tapi aku nggak bisa melawan perintah mereka. Aku nggak bisa. Aku sudah tahu Senior Qiu mengawasi aku. Makanya aku hanya pilih hari itu untuk menyerang kamu. Xiaowan, Ternyata begini. Aku salah menuduhmu. Dia belakangan selalu seperti ini, selalu susah membedakan kenyataan dan hayalan. Setiap hari dia membuat karakter dan cerita baru untuk dirinya sendiri. Xiaowan, Bukan dia. Bukan dia. Aku benar-benar menyesal. Aku benar-benar menyesal. penyesalanku yang paling dalam adalah Tidak bisa melihat dengan mata kepala sendiri kamu mati di lapangan kosong. mau ngapain? Mau ngapain kamu? Apakah dia ada gejala lain? Banyak banget. Dia sebelumnya di depan banyak orang, melakukan banyak hal memalukan. Kadang bilang lihat hantu, kadang juga merangkak di lantai sambil memakai pakaian wanita. Oh iya, ada masa dia bahkan tidak mengenalkanku. Menjaraku orang lain. Bahkan menyuruhku ikut berakting dengannya. Yang lebih parah lagi, aku tidak tahu kenapa dia mengira aku sudah mati. Bahkan mengadakan pemakamanku. Mengundang banyak orang untuk melayatku. Oh iya. Kamu lihat hari ini dia masih bicara sendiri sama udara. Dia juga bawa uang hantu buat tarik uang. Kalian yang di belakang pasti lihat itu. Belum selesai sampai situ. Hari ini di dalam lift, tingkah lakunya juga aneh banget. Dia sedang ngomong sama siapa? Dia sedang ngomong sama siapa? Padahal di luar lift jelas tidak ada orang. Kamu ngapain menunduk? Chun yang sudah sembuh, segera bisa jadi saksi. Tangkap dulu baru ngomong.
Gak ada habisnya ya. CCTV lorong lantai ini rusak. Dari dalam lift bisa lihat di luar tidak ada orang. Dia sudah menunjukkan perilaku agresif yang kuat dan juga berkeil diserang oleh pihak ketiga. Gejala ini sangat mempengaruhi kehidupannya sehari-hari. Kepala rumah sakit yang, jadi menurut Anda, apa rencana pengobatannya? Dengan kondisinya seperti ini, sisa hidupnya hanya bisa tinggal di sini. Tapi Anda tenang saja, kami akan menggunakan tim terbaik untuk mengobatinya. Jika perlu, kami akan melakukan terapi kejut listrik. Kami juga berharap keluarga tidak keberatan. Tidak. Saya tidak keberatan. Asal bisa membantu kesadarannya pulih. Saya siap menerima cara pengobatan apapun dari Anda. Oh, baiklah. Kamu hanya perlu tanda tangan di surat persetujuan masuk rumah sakit ini. Baru bisa mulai pengobatan. Lepaskan aku. Aku bukan orang gila. Kamu yang gila. Bebaskan aku. Bebaskan aku. Aku gila. Sebenarnya siapa yang gila di dunia ini? Hanya orang di luar rumah sakit jiwa yang punya suara. Kamu seharusnya lebih paham dari aku soal ini. Kenapa bisa jadi seperti ini? Sebenarnya kamu sudah berbuat apa saja? Kamu sudah berbuat apa saja? Mau tahu? Kalau begitu aku akan buat kamu mati mengerti. Aku sebelumnya sudah cetak gambar diam dari kamera detektif, lalu potong separuhnya. Asal ditempel di tempat yang tepat, bisa memanfaatkan ilusi optik untuk menyembunyikan diri. Dan kamera di koridor lift juga dipalsukan dengan cara yang sama oleh Jiang Xinru, jadi tidak bisa merekam aku. Tidak ada habisnya ya. Juga pada saat itu, dia menukar cek yang ada di kantongmu secara diam-diam. Kamu tahu kenapa aku tidak mau cerai sama kamu, kan? Kalau bukan karena status istri, gimana aku bisa secara langsung mengirim kamu ke sini? Dan status itu kamu dapatkan dengan segala cara menipu. Kamu cuma menuai akibat dari perbuatanmu sendiri. Aduh, suasananya di sini sangat menekannya. Aku dengar metode pengobatan mereka ada banyak macamnya. Anggap saja ini hadiah dariku untukmu. Justru kamu yang kena prank. Selamat tinggal. Justru kamu yang kena prank. Shaolin. Hari aku muncul adalah hari ajalmu. Serang. Ya ampun, semuanya ada. Lihat siapa yang lebih hebat. Bebaskan aku. Percaya atau tidak, kita mati bareng aja. Kondisinya termasuk mania. Harus ganti pengobatan. Kenapa tiba-tiba kamu mau datang ke tempat ini? Tanah ini sudah jadi milikku. Aku mau bangun rumah milikku sendiri di sini. Bangun rumah.
Kamu ini orangnya aneh juga ya. Tidak takut sial ya. Malah mau bangun rumah di tempat yang pernah aku mati. Ini tempat aku pernah mati. Tapi, juga tempat aku lahir kembali. Halo, selamat datang untuk para sahabat baru yang masuk live streaming ini. Yang belum follow Kak Dong, jangan lupa follow ya. Kita tadi ngobrol sampai mana ya? Kita tadi bilang, kalau ada pria bilang ke kamu, sudah larut malam kamu pulang sendiri. Aku agak khawatir. Maksud tersiratnya apa? Maksud tersiratnya adalah sudah larut malam, kamu pulang sendiri. Aku tidak terima. Wah, terima kasih sayang Xia Wen yang mengirimkan roket. Para sayang di depan layar. Ada yang mau bilang apa ke Kak Dong? Ingat ya, tinggalkan komentar di bawah layar. Ikuti Kak Dong di kelas kecil tentang pria buruk. Bersama Kak Dong, waspadai pria brengsek. Jauhi pria brengsek. Xiaoyi, kenapa kamu di sini? Chunyang. Kamu kenal aku? Chunyang, tentu aku kenal kamu. Hahaha. Ya. Maksudnya apa? Minggir. Pagi hari meninggalkan kota putih di antara awan warna-warni. 1000 mil ke Jiangling kembali dalam sehari. Suara monyet di Kejua tepi Sungai tak henti merong. Perahu ringan sudah melewati ribuan gunung. Oh, Hahaha.